Jadi STY nggak bisa klaim dong kemenangan itu adalah semata-mata buah karya kecerdasan pelatihnya. Gak bisa, tidak bisa. Ini yang terjun mencari pemain nih, yang belum orang tahu ya. Mereka kan menganggap bahwa yang melakukan scouting itu kan ada STY. Gue jawab nih sekarang, bullshit itu bos. Footballitik. Oke, selamat datang dan jumpa lagi di Footballitik, channel bola yang ngobrolin bola dengan cara yang menggelitik. Kalau ada yang tergelitik, mohon maklum. Kembali bersama saya Bung Toel dan tentu dengan partner income saya di sepak bola, Budi Setiawan, Football Institute. Gimana Bud? Apa kabar Bud? Baik, alhamdulillah. Ada isu baru Bud? Selalu ada isu baru tentang sepak bola Indonesia. Selalu ada isu baru. Indonesia itu tidak pernah kekurangan isu tentang Sampai. sepak bolanya. Entah itu dari sisi organisasi, dari sisi permainan teknik, tim nasional, Kompetisi. dan lain-lain, nggak pernah kehabisan. Bud, gue tertarik bahas soal naturalisasi. Ya, Kenapa? Karena supaya lurus. Gue nggak bahas soal normanya, nggak bahas soal hukumnya yang ini mereka berhak itu sih udah nggak usah dibahas. Tapi dalam sudut pandang sepak bola. Jadi gue tergelitik misalnya kan sebetulnya euforia belakangan ini karena menang 3 kali berturut-turut dari Vietnam, ya kan? Sebelumnya waktu zaman Pak Hangzhou kalah 5 kali kalah. 5 kali pertemuan, 3 kali kalah, 2 kali imbang. Yes, belum pernah menang lah. Pernah menang. Tiba-tiba menang di Piala Asia 1-0 bola mati penalti. Di GBK tanggal 21 Maret lewat servis bola mati lempar ke dalam kan gitu. Scrimmage. Yang paling heboh tentu saja di Hanoi menang 3-0. Gitu loh. Menang 3-0 lalu yang menarik karena di situ 2 debut naturalisasi main. Yes. Tom Hai, Ragnar Ratmangun main. Nathan Chuaon yang kedua kali main. Jay Jazz juga ya? Iya, yes. Oke. Nah, gue melihat bahwa sangat membedakan tuh kehadiran paling nggak 4 pemain itu. Jay, Nathan, Ragnar, Tom Hai. Berarti ini kan naturalisasi gelombang terakhir. Oke? Pertanyaannya sekarang yang kita kulik. Yang muncul secara logika sepak bola, apakah karena kecerdasan strategi STY, kemenangan yang bisa atas Vietnam ini, atau karena kualitas pemain naturalisasi, terutama 4 pemain naturalisasi terakhir itu yang gue sebut, Jay, Nathan, Ragnar, Tom Hai. Gimana menurut informasi yang lo punya? Oke. Berarti yang lo tanya ke gue informasi kan, bukan Ya. pendapat gue kan? Ya nanti pendapat boleh dong. Oke. Jadi kalau kita mau bicara informasi, ya tentu kan informasi yang diinginkan kan adalah informasi ring 1, Oke. A1. Dan Siap. hal ini adalah organisasi PSSI. Kalau di sepak bola sih Sepak bola, informasinya Seri A. katanya. Dan artinya itu kalau bicara organisasi ya berarti di level komite eksekutif. Betul. Apa yang terjadi? Suasana kebatinannya. Iya. Jadi kalau bicara suasana kebatinan di level komite eksekutif, ya mereka yakin dan percaya bahwa peningkatan kualitas prestasi tim nasional ini ya karena program naturalisasi. Oke. Nah, gue sempat berdiskusi lah dengan 1-2 orang di levelnya sepak bola Indonesia. Level sepak bola Indonesia ini bukan berarti expo PSSI ya, karena bisa jadi ada LIB, bisa jadi senior-senior yang memang masih berkeliaran di dunia riba sepak bola. Oke. Nah ini mereka membandingkan kalau bicara tentang peningkatan prestasi itu, kalau pada zaman Iwan Bule menjadi ketua umum PSSI, Iwan Bule selama 3 tahun di PSSI itu hanya bisa meyakinkan 3 pemain untuk menjadi pemain naturalisasi Atau memproses. yaitu Bos, Jordi Amat, dan Elkan Bagor. Yes. 3 pemain itu yang Yes. digunakan oleh STY dalam periode 2019 sampai dengan 2022. Ya. Di mana kita kalah 3 kali lawan Vietnam dan 2 kali imbang lawan Vietnam. Nah, saat Erick Thohir, Ya. 1 tahun perjalanannya dia bisa memproses 8 pemain naturalisasi Ya. dan meyakinkan pemain-pemain yang sebelumnya menolak bahkan mau. Dan sekarang sudah ada tren pemain-pemain Belanda yang keturunan itu sudah mempromosikan dirinya bahwa saya ini ada keturunan Indonesia. Tolong saya juga diajak ngomong juga dong untuk
bisa membela tim nasional Indonesia. Jadi dampaknya itu. Jadi sebentar, gue berpikiran dari sudut pandang sepak bola, nggak bisa setiap periode punya kehebatan atau keistimewaan proses naturalisasi seperti ini. Iya, kita harus akuin itu. 8 pemain naturalisasi dalam waktu 1 tahun itu gila-gilaan. Berarti itu support politik dong. Support politik Pemerintah. dan untuk melobi pemerintah kan butuh orang yang powerful. Nah, Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI yang juga menteri BUMN kan powerful untuk melakukan lobby-lobby itu. Tapi itu untuk proses di DPR-nya, Wel. Ya. Kan prosesnya kan dari Kemenpora, Ya. lalu masuk ke DPR, disetujui di rapat paripurna unsur pimpinan. Ya. Sebelum itu bicara dengan Komisi 3 masalah hukum, bicara dengan Komisi 10 masalah Kemenhukam juga. Kemenhukam setelah proses ini semua selesai, baru pengambilan sumpahnya di Kemenkumham. Yang 3 pemain dilakukan tengah malam. Itu kan menunjukkan. Itu menunjukkan siapa yang bisa melakukan itu. Jadi kalau Ya. ada support semua yang tadi kita sebutkan itu, mustahil juga bisa terjadi 8 naturalisasi. Jadi STY nggak bisa klaim dong kemenangan itu adalah semata-mata buah karya kecerdasan melatih. Gak bisa, Hah? tidak bisa. Ini yang terjun mencari pemain nih, yang belum orang tahu ya. Mereka kan menganggap bahwa yang melakukan scouting itu kan anak STY. Gue jawab nih sekarang, bullshit itu bos. Bullshit. Bukan, enggak, ini nggak perlu detail buat ini. Tapi bullshit. bullshit itu bukan STY yang mencari pemain, Wel. Ya. Itu yang mencari pemain, scouting pemain itu langsung ketua umum PSSI sendiri, Erick Thohir sendiri. Ada timnya, dan gue kenal dengan timnya itu. Gue tahu. Jadi STY di ujung. STY di ujung. Ya, STY ujung. hanya untuk formalitas. Nih, gue mau ini pemain. Gue akan melakukan naturalisasi terhadap pemain ini. Jadi STY itu tidak pernah memberikan portofolio pemain yang dia mau kepada PSSI. Nggak pernah. Tidak pernah. Jadi bukan Ini itu. loh, yang gua scout, yang gua ini enggak. Tidak begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Erick yang tahu. Oh, ini kurangnya di sini. Kita kurang di bek kiri, kita kurang di sayap kiri, kita kurang di tengah. Itu semua Erick. Habis itu dia baru kasih tahu STY nih yang gue mau naturalisasi sesuai dengan kebutuhan tim. Coba lo pantau, lo scouting, lo lihat penampilannya, jangan cuma lihat di video biar tidak salah. Jadi ini ada kesalahan menerima kenyataan. Jadi bukan STY yang melakukan scouting, PSSI sendiri yang melakukan scouting. Jadi di sisi STY enak sekali dong, karena ya ini pelatih yang betul-betul disupport, difasilitasi, itu Betul. dimanja. Sangat Kan pelatih sebelumnya nggak pernah seperti ini, nggak pernah. pelatih tim nasional. Charter pesawat, Yes, Vietnam. setelah pesawat Vietnam. Itu permintaan. itu permintaan. Iya kan, permintaan STY kan, Permintaan STY. bukan ini, dipenuhi juga. Dipenuhi. Jadi yang kemarin-kemarin pada zaman PSSI sebelumnya gaji kadang telat bayar, bonus belum dibayar, permintaan untuk TC dan segala macam kadang-kadang sehingga ganjal. Di era Erick Thohir itu tidak pernah fail dalam memenuhi komitmen terhadap ofisial dan pemain. Nah ini nih, kalau soal komitmen fail ada pertanyaan sensitif kok Bu. Atau ada yang gue dengar, lu boleh mengiyakan atau mungkin atau mempertanyakan, konfirmasi silakan. Benar nggak sebelum tanggal 21 lawan Vietnam ada pertemuan dulu STY itu bicaranya topiknya tentang bonus. Maksud gue ini jadi sensitif gimana ya? Kalau pelatih lokal yang melakukan itu kebayang kan, waduh dari caci maki pasti. Ini kalau STY katanya ada bahas tentang bonus dulu nih. Ya, Boleh nggak? gua tanya dulu nih. Gitu ya? Gua pernah mendengar memang isu ini, Gue dengar tuh. tapi gua nggak pernah menanyakan tentang itu. Jadi kan kalau nanya sekarang, ya gua coba Jawab tanya dulu ya. Iya. Ya, valid nih. Seri A-nya apa? Info seri A-nya. Godfather ini. Gua kan dibilang mafia bola katanya. Bang, itu yang soal pertemuan sama STY sebelum lawan timnas, boleh di-share infonya? Oke, semuanya. Oh, Semuanya Oke. dong, ya nggak? Oke. Sobat Footballitik. Oke. Pasti ada yang Oke, Pak. tergelitik. Jadi memang ada pertemuan Sebelum tanggal 21 kan? tanggal 21. Ya.
Tapi yang bertemu ini bukan orang PSSI. Oke. Yang bertemu ini adalah orangnya ketua umum. Siap. Dia menugaskan 2 orang, 3 orang lah untuk melakukan komunikasi dengan STY tentang preparation segala macam. Sebetulnya persiapan teknis saja, akomodasi, transportasi, jangan sampai pemain kita dan pemain Vietnam merasa ini segala macam. Itu hanya pertemuan teknis. Agendanya itu sebetulnya itu. Agendanya itu Support untuk tim. Sampai akhirnya ada pertanyaan tentang masalah bonus Dari STI. STY menanyakan bonus, apakah ini ada bonus, besarannya berapa, segala macam, ya dikembalikan lagi, ya itu permintaannya berapa untuk bisa menang lawan Vietnam. Ya dalam dunia sepak bola sih itu sebetulnya tidak aneh, Tidak haram. Ya. Nah, tidak haram, tapi yang menjadi soal itu adalah kenapa yang gua tangkap dalam pertemuan itu, cerita itu, orang ketua umumnya ada sensi. Karena bicara seolah-olah Erick Thohir ini gagal untuk memenuhi kebutuhan bonus. Yeah. Nah, padahal sebelumnya nggak pernah, selalu deliver segala macam. Ternyata yang dibahas adalah zamannya PSSI sebelumnya. Jadi bonus-bonus yang belum terbayar di era sebelumnya, ini minta untuk dipenuhi di PSSI sekarang. Nah disitulah yang agak situasinya menjadi agak nggak enak. Loh itu kan PSSI sebelumnya, jangan dilimpahin ke kita nggak ada tanggung jawabnya di situ. Kalau mau berhitung ya nantilah, jangan sekarang kita mau lawan Vietnam tiba-tiba lu ngajak ketemu bahas masalah bonus. Iya. Karena ini makanya saya bilang tadi, ini sensitif sobat Footballitik. Menjelang lawan Vietnam ada permintaan seperti itu soal bonus. Dan ngomong-ngomong soal bonus, gue pun memang pernah dengar di era sebelumnya itu informasi lah gitu kan, yang sampai memang termasuk rajin nagih bonus ini, pelatih ini, STI ini, kurang dari iklan. Kalau iklan udah nggak kayak gitu, itu ada lagi, ada satu ini yang sangat ini ya menurutku ya, PSSI itu menjaga sekali etikanya dalam melakukan deal bisnis dengan seseorang. Ya. Kan semua orang tahu nih, kan gue yang membuka kan kalau STY itu terlibat banyak kontrak segala macam. PSSI gue tidak. Dan menurut info yang gue dapat A1, PSSI itu sudah mensomasi STY karena menggunakan properti tim nasional tanpa memberitahu PSSI. Iya. Tapi yang gue kagum sama PSSI, nggak bunyi di media. Ini bunyi nggak apa-apa nih? Ya, udah keceplosan. Bunyi itu. Jadi terkait apa tadi? Iya, gue perjanjian gue memberanikan diri lah menyampaikan informasi. Benar nggak? Karena sebetulnya apa ya? Orang tuh di luar tuh jangan menganggap STY inilah polos, bersih dan paling hebat. Enggak, dia juga ada salahnya juga dalam kontrak bisnis. Kalau gitu jelasin dulu. Dalam kontrak pelatih tim nasional dari negara asing, itu kontraknya PSSI sebagai pihak ketiga penjamin. Ya, dia sponsor. Lazimnya dia harus isi kontrak itu adalah? Lazimnya dalam perjanjian kontrak itu dia harus memberitahu ketika dia ada mendapatkan endorse atau sponsor dan kontrak bisnis lain. Wajib untuk ngasih tahu. Kenyataannya tidak ngasih tahu. Jangankan berbagi keuntungan, ngasih tahu aja enggak, Tom. Nah, no. Ini soal etika bisnis. Soal etika bisnis. Profesi ya, profesional. Gitu. Sementara kemarin tiba-tiba waktu jersey baru apa? Nggak menyerap keringat gitu. Nggak mengapresiasi. Iya. Yang masalah kritik segala macam sih sah-sah aja dilakukan, tapi kan pantas lah. Masukan situasi kayak begitu lagi launching, H+1-nya tiba-tiba ributnya karena tidak ada keringat. Kalian nggak fokus soal ini ya, nggak bicara soal itu ya. Saya berpikir yang kayak gitu juga bisa dibicarakan secara internal. Kok ini langsung angkat ke publik, agak mengherankan memang gitu loh. Apa karena dia nggak dikontrak sama Expo kali ya? Nah, mungkin Expo terlalu polos juga. Oh iya. Kok bisa bunyi gitu kan kayak begitu? Ya banyak yang bunyi sih memang. Termasuk dari BTN ya, Sumarji bunyi juga. Betul. Yang sebelumnya kan nggak pernah ada kejadian kayak gini. Expo kurang sensitif sebelumnya. Iya, mungkin karena dia merasa dekat dengan ketua umum atau sudah deal dengan PSSI secara organisasi, yang lain lupa diajak bicara.
Makanya ini namanya footballitik, banyak yang menggelitik gitu. Jadi nggak bisa kalau di sepak bola Indonesia itu banyak yang mesti diajak bicara, bukan karena masalah apa ya nggak enakan, tapi di budaya timur itu juga Ya. harus ada yang semuanya diajak bicara semua. Makanya ketika bicara naturalisasi terkait penampilan timnas kita yang kemudian kemarin menang besar 3-0 di Hanoi, memang kemudian ada semacam apa ya, hipotesis lah. Jadi apa? Ada teori kepelatihan baru kata di RSTY ini. Itu gimana? Ini orang-orang bola yang ngomong. Gimana? Yang pertama satu naturalisasi, yang kedua adalah kuat di medsos katanya. Oh. Jadi udah nggak bicara teknikal gitu, filosofinya apa, identitasnya apa karena nggak jelas. Ini orang-orang bola juga sebetulnya, cuma agak bocor ke gue juga, bro. Jadi dia bilang satu, senjata SC ini satu naturalisasi, kedua harus kuat di medsos. Jadi buat pelatih-pelatih kita, pelatih-pelatih Indonesia yang mau belajar, nah itu ada bocoran itu. Senjata berhasil di tim nasional adalah satu naturalisasi, dua katanya Sosmed hebat di sosmed. mesti centang biru dong kalau gitu, verified. Emang centang biru dia? Centang biru, Oh, verified. Oke. Saya bapak kan udah diakui sebagai pengamat karena verified. Oh gitu. Katanya cuma kameramen. Oke, kira-kira apa lagi soal naturalisasi? Soal naturalisasi, jadi satu hal. Hmm. Jadi ini sebetulnya bekerja itu bukan hanya sekedar eksekutif, legislatif, PSSI. Ya sebetulnya mohon maaf aja, PSSI kerjanya juga nggak banyak juga dalam proses naturalisasi ini. PSSI, PSSI-nya ya, organisasinya. setiap organisasi, sekjen lah gitu. Yang lebih berperan sebetulnya adalah orang-orangnya ketua umum yang melakukan komunikasi sampai tengah malam. Kan harusnya kalau PSSI motornya sekjen dong. Ya, nah itu ingat ya? Kalau kalimat tuh orang-orang ketua umum berarti bukan Ya, bukan inisiatif atau apa gitu kan? bukan orang PSSI. Hmm. Tapi ada orangnya ketua umum yang membantu pekerjaan PSSI untuk melakukan komunikasi dengan legislatif, dengan eksekutif, dengan kementerian-kementerian untuk Iya. bisa memuluskan proses naturalisasi itu cepat berjalan. Ya, contohnya ya 3 kali pengambilan sumpah WNI itu dilakukan tengah malam. Iya. Nah, itu ada kejadian tuh Om. Apa tuh? Jadi Ragnar itu Ragnar. orang Oke, tahu. itu hampir tidak bisa melakukan sumpah di tengah malam itu. Bukannya bareng dia sama Tom Hai? Memang bareng. Iya. Maksudnya untuk jadi datang duluan Ragnar itu. Oke. Berdua datang kan. Duluan. Yang bisa ngambil sumpah itu atau ini sidik jari segala macam itu cuma si Nata. Tom Hai dong. Tom Hai loh. Tom Hai. Oh. Itu Ragnar sempat ngambek, kunci dia di kamar, nggak mau keluar. Bisa. Sampai akhirnya ini orang ketua umum ngelobi Kakanwil atau Kemenkumham, bisa nggak nih kalau cuma sekedar ini doang, apa sidik jari sama ini, biar ini anak nggak sia-sia datang ke Indonesia, Oke. karena besok udah harus langsung pulang, Oh. gitu. Jadi akhirnya udah tengah malam, begitu dapat info Ragnar udah langsung gagah tuh, pakai sepatu jas, foto paspor, ini segala macam. Jadi Selesai. banyak dramanya lah ya. Banyak Di situ dramanya, ya. banyak cerita-cerita orang yang nggak tahu tentang kerja keras tim eksternalnya yang kita ini untuk melakukan adjustment itu. Dan Orang pikir STY ini semua. enggak, bukan STI. Mantan jemaah haji punya dua deh ya. Ternyata punya 2. Saya Bukan. pikir JJ doang ya. Bukan. Ada lagi. Ada lagi yang official itu, yang memang dia berkeluh kesahnya itu di sama itu orang. Gitu. Sudah kayak Pep Guardiola tuh punya sahabat konselornya kan dulu ada tuh yang orang mantan polo air Olimpiade. Oh. Tapi saya lupa namanya tiba-tiba. Tapi itu orang kepercayaan lah. Luar biasa. Terus apa lagi soal naturalisasi? Soal naturalisasi, sebetulnya itu yang agak menggelitik itu soal ini perpanjangan kontrak STY. Oh iya, iya, iya. Seolah-olah kayaknya kalau ini apapun hasilnya U23 ini tetap harus dikontrak. Wah, Ya. it takes Karena proses katanya. proses segala macam, bahkan sampai bilang ya STY harus dikasih perpanjangan kontrak karena kan kemarin COVID. 2 tahun COVID, jadi harusnya diperpanjang lagi. Emang yang kena COVID STY aja yang Iya. baru.
kalau kayak begitu kan Presiden Jokowi kan juga kena COVID. Tapi kenapa Jokowi nggak dikasih untuk memperpanjang masa jabatan? Kan yang menolak Jokowi diperpanjang kan termasuk orang-orang ini juga. Kenapa standarnya jadi berbeda antara Jokowi sama STY? Berarti kan bukan kepada nilai, kepada orang yang berlaku untuk Jokowi tidak berlaku untuk STY. Gak bisa dong kita mengukur segala sesuatu berdasarkan orang, tapi harusnya orang itu diukur dengan standar nilainya apa. Nah itu sebenarnya gue nggak setuju ya. Tapi kalau bicara ini masalah perpanjangan kontrak, ya kita yang tertulis aja. Targetnya U23 harus lolos ke babak 8 besar, bahkan sekarang menjadi 4 besar lolos Olimpiade, ya itu menjadi tantangan, taruhan. Karena dengan semua materi pemain sekarang ini, ya sangat visible untuk kita lolos ke babak selanjutnya. Dengan segala harga mahal ya, Liga 1 dibubarkan, klub-klub juga mengalami situasi yang pelik soal kontrak, soal finansial, soal adendum kontrak dengan pemain yang 70% pemain kontraknya habis di April. Dengan harga mahal seperti itu, jadi kemudian targetnya memang naik menjadi 4 besar. Semua pemain Liga 1 yang diminta STY diberikan, termasuk pemain yang ada di luar. Di luar? Rafael Strijk, Ivar Jenner, Elkan, Hubner, iya kan? Nah itu. Jadi nggak ada alasan lagi dong. Nah terkait Hubner nih. Oke. Tadi gue pernah ngobrol nih, gue tanya. Justin Hubner. Bukan Justin yang lain. Hubner, ada satu Justin Hubner. Gue tanya, ini semua pemain, gue tanya kan, gue pertama nanya begini nih sama narasumber gue. Kok gue nangkep kesan ketua umum nih sangat full sekali ya mensupport STY ya, bukan hanya sekedar kompetisi diliburkan, tapi juga bahkan pemain naturalisasi board ini untuk bisa bergabung ke dalam TC. Oh iya, demi merah putih harus kayak begitu ya, kan jawaban diplomatis lah ya. Iya, normatif ya. Normatif ini segala macam, tapi gua kejar terus dong. Oke. Ini berapa yang bisa main? Apakah semuanya bisa main? Elkan masih diragukan karena posisinya lagi cedera. Tapi kalau Strijk kita lagi bangun komunikasi untuk bisa. Lalu habis itu Hubner. Ya. Hubner kemungkinan besar akan bisa. Otak gue tiba-tiba langsung kebayang, kan dia baru pindah ke klub Jepang, Cruzeiro. Cerezo. Jangan-jangan nih perpindahan Hubner dari Inggris ke Jepang ini dalam rangka untuk memuluskan Hubner main di Piala Asia U23 bang. Ketawa dia, dia nggak menjawab, iya apa enggak, tapi ketawa. Ketawa itu adalah menurut gua adalah iya. Kemungkinan terbuka. Dan beritanya hari ini klub itu melepas beberapa pemain untuk Piala Asia U23, jadi sangat besar sekali kemungkinannya Hubner akan main. Jadi totalitasnya ketua umum buat merah putih, buat timnas tanpa melihat siapapun pelatihnya, di full support. Iya. Jadi memang harus ada insight, ada insight yang jelas bagaimana kriteria menilai keberhasilan seorang pelatih. Iya. Apakah itu kecerdasan dia? Apakah timnas ini, oke lah saya lihat ini akselerasi lah. Ini kalau bicara naturalisasi dalam konteks nanti pengembangan sepak bola topik lain lagi lah. Itu hal yang lain gitu. Tapi kita lihatnya ini, saya lihat ketua umum jadikan naturalisasi sebagai akselerasi dan lokomotif seperti ini. Lokomotif untuk mengakselerasi timnas. Tapi STY yang dapat glorinya seperti ini. Hype-nya hore-horenya seperti itu. Jadi sobat Footballitik, makanya kalau Anda nyimak, kalau sobat-sobat menyimak, ada banyak hal yang menarik dari obrolan kita di episode kali ini. Makanya terus pantau, terus pantengin channel ini Footballitik, karena kami membahas bola dengan cara yang menggelitik. Oleh karena itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau ada usul mau bahas apa, siapa tahu kami punya info seri A-nya. Sekali lagi, simak kami di episode selanjutnya. Salam dan terima kasih. Ciao.